Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, saya akan melanjutkan mata kuliah sistem pendukung keputusan. Jadi untuk materi sistem pendukung keputusan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode Mabak. Metode Mabak itu singkatannya adalah Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison. Jadi mungkin kalau kita nyebutnya panjang ini kan susah ya. Ini kita singkat aja MABAC ya, Mabak. Nah, metode Mabak ini dapat menangani masalah pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak pasti dengan menghitung jarak antara setiap alternatif dan Board Approximation Area atau BAA. Ya, ini diambil dari jurnalnya Wang et al. Itu artinya dia penulisnya lebih dari 3 di tahun 2020. Ini merupakan jurnal internasional. Nah, dari jurnalnya Xu et al. Tahun 2016 menyampaikan bahwa metode Mabak ini memiliki proses komputasi yang sederhana. Komputasinya sederhana, itu artinya perhitungannya, prosedur yang sistematis, dan logika yang sehat yang mewakili rasional dari pengambilan keputusan manusia. Kemudian dari jurnalnya Liang dan kawan-kawan di tahun 2019 menyatakan bahwa metode Mabak dapat digunakan untuk membuat hasil secepat mungkin dengan menghitung nilai keuntungan dan kerugian potensial. Jadi perhitungan cepat itu berdasarkan nilai keuntungan atau kriteria benefit dan kriteria cost-nya atau kerugian potensial. Nah, dari jurnalnya Druru dan kawan-kawan di tahun 2020, ini menyatakan bahwa metode Mabak itu adalah metode yang stabil dan handal apabila dibandingkan dengan metode SAW, metode Kopras, metode Mura, metode Topsis, metode Hicor. Ya, ini dari Druru et al. Berikutnya tahapannya apa dari metode Mabak ini? Tahapan dari metode Mabak ini ada 6. Tahapan yang pertama yaitu membuat metrik keputusan awal atau simbolnya adalah X. Ya. Kemudian setelah metrik keputusan awal, yang kedua adalah normalisasi metrik, ya, simbolnya adalah N. Kemudian menghitung elemen metrik tertimbang, simbolnya adalah V, ya. Kemudian menentukan metrik area perkiraan perbatasan, simbolnya adalah G. Yang kelima nanti adalah menghitung elemen metrik jarak alternatif dari daerah perkiraan perbatasan, simbolnya adalah Q. Dan tahapan yang keenam adalah perenggingan alternatif, itu simbolnya adalah S. Di tahapan pertama, untuk membuat metrik keputusan awal ini, yaitu adanya evaluasi alternatif dengan kriteria, di mana alternatif disajikan dalam bentuk vektor. Jadi X ini sama dengan alternatif 1, 2, 3, sampai alternatif N. Ya, di mana ini kriteria 1 sampai kriteria N, ya. X ini adalah nilai alternatif dari masing-masing kriteria. Ya. M itu apa? M itu adalah nomor alternatif, dan N itu adalah jumlah total kriteria. Kemudian tahapan yang kedua adalah normalisasi elemen metrik awal, simbolnya N. Nah, untuk melakukan normalisasi elemen metrik awal ini, nanti dibedakan mana yang termasuk kriteria benefit atau kriteria keuntungan, ya, mana yang termasuk kriteria cost. Nah,
Kriteria benefit dan kriteria cost ini sudah saya jelaskan secara lengkap di pertemuan sebelumnya ya. Jadi nanti kalau saudara nggak tahu apa itu kriteria benefit, apa itu kriteria cost, mungkin bisa melihat video saya penjelasan tentang metode-metode alternatif ya pada pengambilan keputusan. Ya, apa yang termasuk, kenapa termasuk kriteria benefit dan kenapa termasuk kriteria cost. Nah, untuk kriteria benefit rumusnya adalah TIJ sama dengan XIJ min XI min, ya kurang ya ini, dibagi XI plus dikurangi XI min, ya kalau costnya XIJ dikurangi XI plus, ya ini kebalikannya, kalau ini min, ini plus, ya dibagi XI min dikurangi XI plus, di mana XI plus itu adalah nilai maksimum dari X1 sampai XM, ini mewakili nilai maksimum dari kriteria yang diamati oleh alternatif. Ya, kemudian XI min ini adalah nilai minimum ya X1 sampai XM mewakili nilai minimum dari kriteria yang diamati oleh alternatif. Jadi intinya nilai maksimumnya ya X plus ini adalah nilai tertinggi, X min ini adalah nilai terendah. Tahapan ketiga menghitung elemen metrik tertimbang, simbolnya V ya. VIJ sama dengan WI dikalikan TIJ ditambahkan WI. WI itu bobot, ya W itu simbolnya bobot di dalam pendukung keputusan. TJ elemen metrik yang dinormalisasi, jadi di tahapan kedua. Kemudian tahapan yang keempat yaitu penentuan metrik area perkiraan perbatasan, simbolnya G. GI sama dengan ini simbol apa? Simbol produk ya. Nanti kalau simbol seperti ini nanti perkalian ya, perkalian dari masing-masing VIJ. Di mana produk M, di mana J sama dengan 1, nanti dipangkatkan 1/M. Ya, VIJ ini menampilkan elemen metrik tertimbang atau terbobot. Jadi di tahapan ketiga nanti ditampilkan di sini. Ya, hasilnya perkalian. Kemudian M ini apa? M ini adalah menyajikan jumlah total alternatif. Jadi setelah menghitung nilai GI berdasarkan kriteria, dibentuk metrik daerah perkiraan perbatasan G dalam bentuk N kali 1. Ya, N di sini menyajikan jumlah total kriteria yang dilakukan pemilihan alternatif yang ditawarkan. Mungkin kalau memahami rumus-rumus agak susah ya, tapi nanti kalau kita lihat contoh, oh ternyata seperti itu. Ya. Kemudian tahapan yang kelima adalah penentuan atau perhitungan elemen metrik daerah alternatif dari daerah perkiraan perbatasan atau Q. Ini rumusnya adalah Q sama dengan V dikurangi G. V itu adalah elemen metrik tertimbang, G itu adalah metrik area perkiraan perbatasan. Nah, nanti hasilnya nanti akan dibuat gambar seperti ini, ya, dibuat bentuk seperti ini, ya, di mana nanti termasuk G plus dan termasuk G minus. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Jadi alternatif AI dapat termasuk ke area perkiraan perbatasan, ya, nanti masuk ke sini. Area perkiraan atas G plus itu nanti letaknya di atas, atau area perkiraan lebih rendah G min, nanti letaknya di bawah. Nah, daerah perkiraan atas G plus yang ini itu menyajikan di mana alternatif ideal terletak. Sedangkan area perkiraan yang lebih rendah G min menyajikan area di mana alternatif anti ideal berada. Ya, berarti yang di bawah ini G min ini anti ideal ya, yang di atas itu adalah alternatif yang ideal. Nah, ini juga yang membedakan antara metode Mabak dengan metode yang lainnya. Jadi nanti dibuat seperti ini atau area perkiraan, ya hasil akhirnya adalah area perkiraan G plus itu yang ideal dan G min itu yang non ideal. Ini gambarnya seperti ini. Berikutnya di tahapan ke-6 adalah perankingan alternatif atau S. Ini dilakukan dengan melihat hasil dari perhitungan jumlah akhir dari daerah perkiraan perbatasan Q ya, di mana nilai tertinggi nanti menjadi ranking 1 dan seterusnya. Ya, menjadi ranking 1 dan seterusnya. Nah, ini rumusnya SI sama dengan sigma N di mana J sama dengan 1, GIJ
J sama dengan 1, 2 sampai N, I sama dengan 1, 2 sampai M, ya, di mana N kriteria dan M alternatif. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, mungkin untuk lebih mudah kita masuk ke dalam sebuah contoh. Contoh ini sudah saya gunakan ke dalam beberapa metode-metode sebelumnya. Jadi supaya saudara lebih mudah memahami, lebih mudah contohnya, sehingga ketika saudara nanti mengimplementasikan metode Mabag ini, tahu gambarannya. Oh, ternyata implementasinya atau perhitungannya adalah seperti ini, sederhana, seperti yang tadi disampaikan di awal. Contohnya adalah sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja. Ini untuk posisi operator mesin. Nah, posisi yang dibutuhkan nanti ada 2, ya. Kriterianya ada 5. Yang pertama, pengalaman kerja, simbolnya C1, ini termasuk kriteria benefit. Pendidikan, simbolnya C2, termasuk kriteria benefit juga. Usia, C3, termasuk kriteria benefit. Status perkawinan, kriterianya adalah cost. Alamat, C5, kriterianya adalah cost. Nah, untuk penentuan benefit dan cost-nya, ini sudah saya jelaskan di metode SAW. Nanti kalau saudara belum tahu, bisa lihat video saya di metode SAW. Contohnya juga sama. Kemudian di situ juga saya jelaskan kenapa pengalaman kerja termasuk kriteria benefit, kenapa status perkawinan alamat ini termasuk kriteria cost. Ya, nanti bisa dilihat di video tentang metode SAW. Bobot yang diberikan dari pengambil keputusan adalah C1 0,3, C2 adalah 0,2, C3 0,2, C4 0,15, C5 adalah 0,15. Sehingga total bobotnya adalah 1. Ini kalau persentase, ya ini 30%, 20%, 20, 15%, 15%. Ya, sehingga totalnya nanti kalau persentase adalah 100%. Alternatifnya ada 5, yaitu A1 itu adalah Doni, A2-nya adalah Dion, A3-nya adalah Dina, A4-nya adalah Dini, A5-nya adalah Danu. Simbolnya adalah A1 sampai A5. Itu artinya adalah alternatif, ya, alternatif 1, alternatif 2, sampai ke alternatif ke-5. Nah, pengambil keputusan sudah menentukan nilainya dari setiap kriteria. Ini nilai ini berdasarkan dari data yang diperoleh. Ya, ini penilaiannya, ini juga sama, sudah pernah saya jelaskan di metode SAW. Nanti kalau belum tahu ini dari mana, nanti saudara bisa lihat di dalam penjelasan tentang metode SAW. Kita masuk ke perhitungan metode Mabag. Jadi langkah yang pertama adalah membuat metrik keputusan awal, simbolnya adalah X. Untuk membuat metrik keputusan awal, yaitu kita memindahkan dari penilaian alternatif dari masing-masing kriteria menjadi metrik. Jadi ini tinggal dialihkan, ya. Ya, jadi ini tinggal dialihkan ke sini. Nah, dijadikan sebuah metrik. Nah, ini metriknya 0,5, 0,8 ini diambil dari nilai yang ada di sini. Berikutnya langkah yang kedua, yaitu normalisasi elemen metrik awal atau simbolnya adalah X. Ya, simbolnya adalah X. Nah, kita tentukan dulu rumusnya, apakah dia termasuk kriteria benefit atau termasuk kriteria cost. Oke, sekarang saya tanya, C1 ini termasuk kriteria benefit atau kriteria cost? Benefit, Pak. Benefit, ya. Oke. Kalau termasuk kriteria benefit, maka kita akan gunakan rumus yang ada di sini. Ya. Berarti yang pertama, kita cari dulu. Kita cari XI plus atau nilai maksimum. Nilai maksimum dari mana? Nilai maksimum dari ini. C1, ini kan C1 ya. 0,5, 0,8, 1, 0,21. Nilai tertinggi berapa? Nilai tertingginya? 1 ya, 1. Oke. Kemudian kita cari nilai minimum atau nilai yang paling kecil dari data ini. Yang paling kecil mana? 0,2. Ya. Oke. Kemudian kita hitung, kita masukkan, ya. Kita masukkan ke sini. XIJ itu berarti 0,5. Ya, ini ya 0,5. 0,5 diperoleh dari mana? Diperoleh dari XIJ ini. Ya, saya lingkari.
Kemudian min 0,2. Min 0,2 dari mana? 0,2 itu adalah XI min. XI min itu adalah nilai Terendah. kecil ya atau terendah. Nah, 0,5 dikurangi 0,2. Dibagi 1 itu dari mana? 1 itu adalah XI plus. XI plus itu adalah nilai tertinggi. Ya, sehingga 1 dikurangi 0,2. Ya. Kemudian baru kita jumlahkan. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita bisa pakai kalkulator, misalnya 0,5 dikurangi 0,2 berapa? 0,3, 1 dikurangi 0,2, 0,8. Nah, kita bisa lakukan perhitungan menggunakan kalkulator. Nah, ini contohnya. Jadi, berapa tadi? 0,3 dibagi 0,8 ya. Sama dengan 0,375. Jadi nilai ini diperoleh dari pembagian ya antara 0,5 dikurangi 0,2 dan 1 dikurangi 0,8. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham, bisa, Pak. Ada yang belum paham? Sebelum saya lanjutkan. Ya. T11 itu artinya baris pertama kolom pertama, T21 itu artinya baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama mana? Ini kan kolom ya. Baris keduanya mana ini? Kolom pertama adalah 0,8 ya. T31 itu adalah baris ketiga kolom pertama, 1 nilainya. T41 baris keempat kolom pertama, T51 baris kelima kolom pertama, ini nilainya. Jadi nilainya kita tentukan. Kalau ini yang diubah apa? Yang diubah hanya nilai XIJ. XIJ-nya dari mana? Dari ini ya. Yang lainnya sama. Kemudian kita lakukan perhitungan pembagian dari hasil yang ada di sini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami? Tidak, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Bisa, Pak. Kita lanjutkan untuk kriteria C2. Kriteria C2 ini juga sama. Ya. C2 termasuk kriteria benefit atau cost? Benefit, Pak. Benefit ya. Kalau benefit kita gunakan rumus yang ada di sini. Ya. Sama, 1 itu dari mana? 1 itu adalah T12, baris pertama kolom ke-2. Ini nilainya adalah 1. Ya, kalau ini tetap ya. XI plus nilai tertinggi dari himpunan data ini, atau data ini, itu adalah 1. Ini adalah terendahnya adalah 0,3. Sehingga kita masukkan nilainya yang ada di sini. Ya. T22 artinya apa? Baris kedua kolom kedua ini. T32 itu apa? Artinya baris ketiga kolom ke-2. Ya, kita hitung menggunakan kalkulator sehingga kita memperoleh nilai ini. Nah, ini kita peroleh ini. Berikutnya kriteria C3. C3 benefit atau cost? Benefit. Benefit, Pak. Benefit ya. Kalau benefit berarti kita gunakan rumus yang ada di sini sama ya. Nah, ini kita ke sini. T13 berarti baris pertama kolom ketiga ini. Jadi saudara kalau sudah menguasai metode SAW, WP, AHP, Elektre, ini saya kira gampang ya. Gampang kenapa? Karena saudara sudah punya fondasi atau sudah punya basicnya ya. Ini juga sama. Yang berbeda adalah C4 ya, karena C4 adalah kriteria cost, maka kita gunakan rumus yang ada di sini ya. XIJ 0,7 ya dikurangi XI plus 0,9 ini kan dibagi 0,5 dikurangi 0,9 ya. Cara menghitungnya sama, 0,7 dikurangi 0,9 min 0,2 ya dibagi min 0,4 hasilnya adalah 0,5. Nah ini. Nanti semua nilai yang ada di sini yaitu masuk ke dalam tahapan berikutnya. Kriteria C5 juga sama ya, kriteria C5 karena termasuk kriteria cost, maka kita gunakan rumus yang ada di sini. Oke, itu adalah hasil perhitungannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya, sehingga kita ketemu nilai hasil normalisasi dari elemen matrik. Nah, nilai-nilai ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari perhitungan yang tadi. Jadi dimasukkan ini kriteria C1 sampai kriteria C5. Ya, ini menjadi nilai normalisasi elemen metrik awal atau simbolnya adalah N.
Saya lanjutkan untuk tahap yang ketiga adalah perhitungan elemen metrik tertimbang. Ini rumusnya. Nah, ini rumus untuk perhitungan elemen metrik tertimbang. Nah, ini cukup simpel. Kenapa? Karena kita hanya memasukkan nilai bobot dan nilai N. Saya ulangi lagi. Untuk melakukan perhitungan elemen metrik, kita hanya menghitung ya dari nilai bobot dan nilai N. Ya, W itu bobot, ini adalah nilai N-nya, TIJ. TIJ ini nanti akan jadi V11, ini berarti artinya baris pertama, kolom pertama, ya ini, B-nya adalah 0,3, ini dikalikan dulu, kemudian baru dilakukan penambahan. Oke, kita coba hitung, pakai kalkulator, sini ya, 0,3 dikalikan 0,375 sama dengan baru saya tambahkan 0,3 ya, hasilnya 0,4125. Nah, ini 0, tulis 0,413, ini artinya pembulatan ya. Nah, saya kira kalau selisih ini tidak masalah ya, selisih digit akhir saya kira tidak masalah. Yang masalah itu kalau selisihnya di depan. Ini kan sudah digit keberapa. Kemudian coba kita hitung lagi yang kedua, yaitu 0,3. 0,3 itu bobot C1 ini. Nah, ini bobot C1 dikalikan 0,75 sama dengan ditambahkan 0,3. Hasilnya 0,525 ya. Oke, untuk perhitungan ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang belum jelas sampai sini? Sebelum saya lanjutkan? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya. Jadi ini untuk perhitungan elemen metrik tertimbang itu diperoleh dari bobot, ya bobot yang tadi dikalikan dengan N. Kita lakukan perhitungan semuanya, ya. Kriteria C2, kriteria C3, kriteria C4, dan kriteria C5. Nah, nanti semua nilai ini itu akan masuk ke dalam perhitungan atau ke dalam elemen metrik tertimbang, simbolnya V. Ya, nilai V itu dari mana? Dari jumlah perhitungan yang ada di slide sebelumnya. Ya. Berikutnya, yaitu tahapan yang keempat, tentang penentuan metrik area perkiraan perbatasan, simbolnya G. Nah, ini rumusnya. Yang pertama kita akan cari dulu M, ya. M-nya kita cari dulu, ya. VIJ itu menampilkan elemen metrik ini VIJ, terbimbang atau terbobot atau simbolnya V. M itu menyajikan jumlah alternatif. Alternatifnya ada berapa tadi? 5, Pak. 5 ya. A1 sampai A5, ya. 1 itu adalah rumusnya, berarti kita coba hitung nilai M-nya dulu. 1/5 itu 1 bagi 5 itu hasilnya adalah 0,2. Sehingga 0,2 ini yang akan kita jadikan pangkat. Ya, jadi semua pangkatnya itu adalah 0,2. Ya, ini juga. Nah, sekarang kita akan melakukan perkalian dari ini, ya. Dari C1, kriteria C1. Ini kan kriteria C1 ya, C1 itu berarti semua data yang ada di sini, ya semua data yang ada di sini, kita kalikan 0,413 dikali 0,525 dikali 0,6 dikali 0,3 dikali 0,6 dipangkatkan 0,2. Oke, coba saya hitung ya, saya hitung pakai kalkulator di sini. 0,413 dikalikan 0,525 dikalikan 0,6 dikalikan 0,3 dikalikan 0,6 413 525 0,6 0,3 dan 0,6 sama dengan baru dipangkatkan pangkat dari 0,2. Cara pangkatnya dari mana? Cara pangkat kemarin ini ya, pangkat 0,2.
Hasilnya adalah 0,471 sekian, ya, 9. Berarti kita bulatkan menjadi 0,472. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Sehingga nilainya ini akan kita tuliskan di bawah ini, ya. C1 472, C2 316, C3 257, C4 220, C5 191. Ini nilainya adalah nilai dari area perkiraan perbatasan, ya, atau menghitung nilai G. Kemudian yang kelima adalah perhitungan elemen metrik jarak alternatif dari daerah perkiraan, ya. Ini rumusnya adalah V dikurangi G. V itu yang tadi, ini V, ya. G itu tadi, ya, metrik area perkiraan perbatasan. Jadi tinggal dikurangi. Nah, ini 0,413, ini ya, Q11, baris pertama, kolom pertama, ini nilainya. Dikurangi dari C1, ya, berarti nilai C1 ini semuanya sama. Ini nilainya sama. Nah, ini nilainya sama dari sini, dari ini. Dikurangi hasilnya means ini. Kemudian ini juga dikurangi ini pakai kalkulator biasa. Ini hasilnya, ya. Ini dari semua yang ada data yang ada di sini. 0,6 dikurangi 472. Ya, sehingga kita mendapatkan data untuk C1. Data untuk C2 sama ya. 0,4 dari mana? 0,4 berarti dari data kriteria C2 ini. Ya. 0,316 dari mana? Dari sini. Ya, karena kita akan menghitung nilai C2, ya. Kita masukkan, ya, kita hitung nanti sehingga kita ketemu perhitungan elemen metrik jarak alternatif untuk C2. C3 juga sama, ya, 0,3 dari mana? 0,3 dari sini. Ini kriteria C3, ya. Di sini sampai bawah ini sampai 0,2. Kemudian untuk pengurangnya G-nya itu berarti dari sini. Nah, dari nah, sehingga kita ketemu nilai yang ada di sini. C4-nya juga sama ya. Ini C4 0,225, kemudian ini, ya, sehingga kita ketemu nilai yang ada di sini. Nah, ini untuk kriteria C5, ya, ini kriteria C5-nya. Ini kriteria C5. Kemudian ini untuk 0,191, ya, sehingga setelah dilakukan penjumlahan kita ketemu nilainya seperti ini. Nah, baru yang di sini akan kita buat untuk hasil perhitungan elemen metrik dari daerah perkiraan perbatasan, ya. Ini jumlah hasil tadi, ya, kita tuliskan di sini, ya, dalam bentuk metrik, ya. Min 0,059, 0,053, 0,128, min 0,172, 0,128 dan seterusnya. Ya, ini diperoleh dari nilai yang sudah kita lakukan perhitungan di slide berikutnya. Setelah itu baru kita akan melakukan perankingan alternatif. Ini rumusnya. Simbol sigma itu adalah simbol penjumlahan. Berarti semuanya nanti akan kita tambahkan. Ya, semuanya nanti akan kita tambahkan. Yang ditambahkan apa? Yang ditambahkan dari sini. Nah, ini. Nah, ini nilai dari alternatif A1, ya, A2, A3, A4, dan A5. Sehingga kita ketemu nilai akhir. Nah, nanti dari nilai akhir ini, kita akan mengetahui mana yang termasuk G plus dan mana yang termasuk G min. Yang G plus yang mana berarti? 1, 2, 3. Yang G min berarti yang S3 dan S4. Ya. Nilai tertinggi yang mana? Nilai tertinggi adalah ini. Nilai tertinggi pertama, ini nilai tertinggi kedua, dan ini nilai tertinggi ketiga. Ya. Sehingga di sini dapat disimpulkan, ya, kesimpulannya ini, nilai terbesarnya adalah A2, 0,234, dan A1 adalah 0,132, sehingga Dion dan Doni alternatif sebagai alternatif terbaik terpilih, ya. Dengan kata lain, Dion dan Doni terpilih untuk posisi operator mesin. Nah, ini untuk referensi yang saya gunakan dari metode Mabak, yaitu The Selection of Transport dan seterusnya. Ini jurnal internasional tahun 2015.
kemudian dari Su tahun 2016, and interval value ya ini dan seterusnya. Kemudian dari jurnalnya Liang, ini adalah risk assessment. Kemudian dari jurnalnya Duru ya, ini penerapan metode Mabak untuk pengambilan keputusan pemilihan kepala cabang pada PT Seva Indonesia. Kemudian dari jurnalnya Wang, ini adalah Mabak Method for Multiple Attribute dan seterusnya. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke, itu adalah perhitungan tentang metode Mabak. Jadi lebih gampang ya. Nah, ini juga termasuk peluang untuk saudara ya, kalau mau ngambil TA nanti bisa menggunakan metode ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sepertinya tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, mungkin perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian ya, atau mungkin nanti kalau saudara di dalam memahami nanti ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan menggunakan e-learning atau menggunakan grup WA. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.